Teman-teman yang baik, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita ini. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk memulai pembahasan kita tentang jenis-jenis tulisan dalam perjanjian baru. Kita mengenal perjanjian baru kita ini kan mempunyai 27 buku, dan masing-masing buku itu pasti ditulis dengan suatu jenis sastra tersendiri atau jenis literer tersendiri, atau kalau membuka literatur dalam bahasa Inggris ini yang sering sekali disebut atau diistilahkan dengan literary genre. Nah, kita akan mencoba melihat dari 27 buku yang ada di dalam perjanjian baru itu, apa saja jenis sastra yang terkandung di dalamnya. Pasti tidak harus dengan membayangkan bahwa satu jenis buku atau satu buku itu hanya memiliki satu jenis sastra yang sama. Ya, memang ada surat, itu jenis sastranya surat, jenis sastranya Injil, jenis sastranya apokaliptik. Tetapi juga di dalam Injil itu ada bentuk sastra tertentu. Ya, tidak hanya satu. Satu Injil, misalnya Injil Markus, punya jenis sastra bermacam-macam. Ada kisah mukjizat, ini jenis sastra tersendiri. Ada misalnya khotbah, ini jenis sastra tersendiri, pengajaran atau polemik. Ya, ini jenis sastra tersendiri juga. Ada kisah sengsara dan kebangkitan yang diyakini juga merupakan suatu jenis sastra yang terbedakan dari jenis sastra yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang jenis sastra, berarti kita bicara juga tentang elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di dalam suatu tulisan, entah itu narasi, entah itu cerita bentuk yang lain, yang menjadi ciri khas, atau yang memberi bentuk yang sangat khas pada jenis sastra tertentu. Kalau sastra misalnya jenis sastra mukjizat, selalu ada elemen-elemen yang menjadi pembentuk sastra mukjizat itu. Misalnya ada Yesus, kemudian ada orang yang sakit, entah membutuhkan pertolongan atau orang lain yang membawa Yesus. Kemudian Yesus melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan Yesus itu menumbuhkan kesembuhan misalnya, dan kesembuhan itu memunculkan kekaguman dari banyak orang. Sehingga kalau kita membaca jenis sastra mukjizat, kita akan temukan unsur-unsur itu. Ini biasanya ada di dalam sastra mukjizat. Kalau kita bicara tentang jenis sastra surat, maka ada yang namanya salam pembuka atau alamat lah yang lebih dahulu. Alamat dari siapa kepada siapa, kemudian salam pembuka. Dan ini biasa ditemukan. Setelah itu kemudian ada bagian doa, ucapan syukur, seperti seringkali dibuat oleh Santo Paulus. Baru sesudah itu masuk pada bagian yang paling inti dari surat, yang menjadi isi. Nah, sesudah isi kemudian ada nasihat-nasihat, ada eksortasi, dan ada salam penutup. Sehingga kalau kita membaca sebuah tulisan, ada alamatnya, ada salamnya, ada doanya, ada ucapan syukurnya, ada isinya, kemudian ada eksortasi, seruan, dan akhirnya salam penutup. Kita cukup yakin untuk mengatakan bahwa surat itu memiliki atau tulisan itu memiliki jenis sastra surat. Begitu juga tulisan-tulisan yang kita sebut sebagai apokaliptik, tulisan-tulisan apokaliptik, tulisan pewahyuan. Tulisan-tulisan itu juga memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, selalu ada penglihatan, ya, seorang sosok manusia yang diangkat ke suatu penglihatan surgawi, yang berpindah dari dunia ini ke suatu tempat yang tidak dia kenal. Dan kemudian ada sosok surgawi yang memberikan pewahyuan. Apokalipsis itu artinya menyingkap, membuka suatu misteri, suatu rahasia. Dan biasanya di dalam sastra apokaliptik itu kita temukan simbol-simbol. Entah angka, entah binatang, entah malapetaka yang begitu hebat. Kita temukan juga suasana katastrofik, bencana alam yang begitu hebat. Tetapi pada akhirnya ada dunia yang baru, langit yang baru, ada situasi yang baru yang diciptakan sesudah aneka macam bencana yang terjadi.
Nah, ini yang kita maksud dengan jenis tulisan atau jenis sastra. Maka sekali lagi kita harus menyadari bahwa di dalam setiap tulisan Perjanjian Baru selalu ada jenis sastranya. Satu buku itu tidak hanya memuat satu jenis sastra, tetapi memuat beberapa jenis sastra yang berbeda-beda, dan itu sangat mungkin. Nah, maka kita lihat sekarang, Perjanjian Baru kita itu selalu kita pahami sebagai suatu wahyu Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, wahyu yang datang kepada kita tidak sudah dalam bentuk buku yang jadi, tetapi dalam firman. Dan firman itu bukan hanya kata-kata, karena dalam tradisi Kristiani firman itu menjadi daging, tinggal di dalam pribadi Yesus ini. Dan Yesus ini kemudian berbicara, Yesus ini mengajar, Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus menyembuhkan orang, sampai pada akhirnya Yesus harus berdebat, berkonflik dengan musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya Yesus wafat disalib dan kemudian bangkit. Maka pewahyuan yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam wujud kata-kata, tetapi dalam wujud pribadi yang berbicara, pribadi yang bertindak, pribadi yang hadir di dalam sejarah hidup manusia ini. Dan apa yang diwahyukan oleh Yesus didengar, ya, karena di sekitar Yesus ada para murid. Mereka dengan telinganya mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Dengan mata mereka, mereka bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dengan hidup mereka, bisa mereka mengalami peristiwa hidup Yesus, kehadiran Yesus itu. Apa yang kemudian sudah mereka dengar, sudah mereka lihat, sudah mereka alami, inilah yang kemudian diwartakan. Nah, kita sudah melihat itu dalam pertemuan-pertemuan kita minggu yang lalu dalam perjalanan sejarah pemberitaan Injil sampai pada bentuk penulisan. Dari semula yang wahyu, yang kata-kata, yang verbal, lisan, kemudian mengambil suatu bentuk tulisan. Nah, ketika dicantumkan dalam bentuk tulisan, maka masing-masing tulisan itu punya jenis sastra tersendiri. Sehingga ada wahyu dan ada sastra. Apa yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru kita? Kita sudah menyadari bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Tahu itu. Bahasa Yunani koine, bahasa Yunani yang sifatnya itu biasa, atau Yunani koine itu kotor. Bahasa Yunani yang terbedakan dari bahasa Yunani yang digunakan oleh para sastrawan Yunani, yang pasti kelasnya itu Yunani kelas atas, Yunani klasik. Sedangkan Yunani yang digunakan di dalam teks Perjanjian Baru kita adalah Yunani pergaulan. Yunani yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh banyak orang. Nah, dengan demikian, bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu membuat kita berpikir bahwa Perjanjian Baru itu pasti ditulis sudah dalam lingkup sastra Yunani, dalam lingkup dunia Yunani, yang kita sebut sebagai dunia Helenis. Nah, dunia Helenis ini sangat terkenal dengan sastra, dengan tulisan. Maka kemarin kita mengatakan, kalau di dalam tradisi Yahudi, tradisi Israel, tradisi lisan itu lebih berperan. Pengaruhnya lebih kuat. Sementara dalam tradisi Helenis, tradisi tertulis itu lebih dihargai. Nah, ketika iman akan Yesus ini beralih dari Palestina, dari lingkup Israel, Yahudi, masuk ke dalam tradisi Helenis, maka juga masuk sebetulnya dalam lingkup tertulis. Tradisi tulis itu sangat dihargai. Dan sebagian besar jenis sastra atau bentuk sastra yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru sudah dikenal umum dalam kultur Helenis pada abad pertama dan kedua. Kalau nanti kita menemukan kisah mukjizat misalnya, kisah mukjizat, jenis sastra mukjizat ini sudah dikenal dalam lingkup sastra Helenis, sastra Yunani. Kalau orang mengatakan bahwa Injil itu adalah biografi Yesus, nah jenis sastra biografi itu juga sudah dikenal secara umum di dalam sastra Yunani. Atau misalnya kisah-kisah
perdebatan, diatribe. Itu juga jenis sastra yang sudah dikenal dalam tradisi Yunani yang nanti akan banyak digunakan oleh Paulus. Paulus itu berbicara seolah-olah ada lawan bicaranya di depannya. Ketika dia menjelaskan lawan bicaranya itu tidak tahu, maka tanya. Karena ditanya, Paulus harus menjawab. Jawabannya itu disalah mengerti, lalu dikatakan kepada Paulus. Maka Paulus harus mencoba untuk membenarkan. Ya, menjelaskan supaya ada pemahaman yang benar. Jadi pembicaraan dengan lawan imajiner, inilah yang disebut sebagai jenis sastra diatribe yang memang banyak digunakan oleh Paulus. Nah, apa yang sudah digunakan di dalam Perjanjian Baru itu sudah digunakan juga di dalam tradisi Helenis. Maka sebagian besar jenis sastra di dalam Perjanjian Baru lebih dikenal di dalam subkultur dunia Yunani Romawi. Ya, tidak sepenuhnya itu berciri Palestina, Semit. Tapi karena sudah ditulis di dalam lingkup wilayah yang berbudaya Yunani, maka juga bentuk-bentuk sastra yang dipergunakan itu lebih banyak bentuk sastra Yunani. Ada perumpamaan misalnya. Perumpamaan itu sendiri merupakan suatu jenis sastra. Nah, dari 27 tulisan yang ada di dalam Perjanjian Baru, kalau kita membuat suatu kategori misalnya, lalu kita bisa juga melihat. Ada yang bentuknya biografi, katakanlah seperti itu. Kisah, cerita tentang kisah hidup seseorang. Yang banyak kita temukan di dalam Perjanjian Baru pasti Injil-Injil. Karena Injil-Injil ini bercerita tentang riwayat hidup Yesus. Sehingga beberapa orang itu juga pada waktu lalu mengatakan bahwa Injil itu sebetulnya adalah biografi tentang Yesus. Jenis sastra Injil itu adalah biografi. Nah, selain biografi, kisah tentang seseorang, juga ada cerita-cerita sejarah yang menceritakan perjalanan hidup entah suatu bangsa atau suatu kelompok, suatu komunitas tertentu. Di dalam Perjanjian Baru kita, teks yang sepenuhnya itu berisi sejarah, ini adalah Kisah Para Rasul. Karena mengisahkan perjalanan sejarah gereja perdana. Sejak Yesus naik ke surga, atau turunnya Roh Kudus dan Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus, sampai pada akhir perjalanan misi Paulus. Maka bercerita tentang sejarah hidup gereja. Apakah Injil-Injil itu tidak bercerita tentang sejarah? Injil-Injil itu juga bercerita tentang sejarah. Sejarah peristiwa hidup Yesus yang sudah ditangkap, direnungkan, direfleksikan, dan kemudian dikisahkan. Maka tidak berarti bahwa Injil itu tidak memuat kisah sejarah. Ya, selalu memuat kisah sejarah. Tidak berarti kisah para rasul itu juga tidak memiliki unsur biografis. Apa yang dikisahkan tentang Paulus yang panjang lebar dari bab 8 sampai 28 itu juga punya unsur-unsur sastra biografi, bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam hidup Paulus. Maka kita kenal biografi, kita kenal sejarah, kita juga kenal surat. Entah itu surat Paulus, entah itu surat yang disebut surat Katolik, surat pastoral, itu macam-macam jenis pembagian yang nanti pasti juga harus kita pelajari dalam perjalanan kita kemudian. Maka ini bentuknya surat. Selain itu kita temukan juga jenis sastra khotbah yang sepenuhnya itu berisi khotbah. Misalnya Ibrani, 1 Yohanes itu khotbah. Bentuk sastra yang lain yang kita kenal sebagai suatu kategori sastra itu adalah apokaliptik. Yang di dalam Perjanjian Baru, tulisan yang sepenuhnya itu berciri apokaliptik adalah kitab Wahyu. Sekali lagi, tidak berarti bahwa jenis sastra apokaliptik ini tidak terdapat di Injil. Di Injil juga terdapat. Kalau kita buka misalnya Markus bab 13 dan paralelnya, itu adalah bagian yang kita sebut bagian apokaliptik dalam Injil-Injil sinoptik. Ya, bercerita atau berkisah tentang akhir zaman. Nah, kita mulai sekarang dengan yang namanya biografi. Pembahasan ini kita bicarakan juga di sini
Karena pada masa tertentu, banyak orang itu beranggapan bahwa Injil itu pada dasarnya adalah sebuah biografi. Bios itu hidup, grafos itu menulis atau tulisan. Tulisan tentang hidup, riwayat hidup seseorang. Dan orang mengatakan bahwa Injil ini adalah biografi tentang Yesus. Ya, memang ada orang yang mengatakan Injil itu sui generis, artinya lahir dari dirinya sendiri. Suatu jenis sastra yang khas, yang tidak ada bandingannya dengan sastra lain pada masanya. Ini jenis sastra yang unik. Tetapi juga orang lalu mengatakan, loh, jenis sastra Injil itu adalah biografi, karena bercerita tentang hidup Yesus. Dan ini sudah dikenal dalam tradisi Romawi, dalam tradisi Yunani. Banyak biografi yang sudah dibuat. Ada sejarawan tertentu, dibuatkan biografi. Ada misalnya filsuf tertentu yang sangat terkenal, dibuatkan biografi. Kaisar, dibuatkan biografi. Panglima perang, dibuatkan biografi. Maka ini jenis sastra yang sebetulnya sudah sangat dikenal umum pada zaman itu. Ya, sejarawan, sastrawan seperti Plutarch, Suetonius, Cornelius Nepos itu sudah mempergunakan jenis sastra biografi ini. Nah, tadi saya katakan di dalam jenis sastra itu selalu ada unsur-unsur, elemen-elemen pembentuknya. Nah, biografi itu biasanya bentuknya kisah. Ada suatu narasi. Dan kisah itu berfokus pada satu tokoh utama. Yang namanya biografi itu dari awal sampai akhir fokusnya selalu pada tokoh utamanya ini. Dan tekanannya itu pada karakter. Pada sifat kepribadian tokoh itu. Bukan pada karir politiknya, bukan pada karir militernya. Kalaupun bercerita tentang politik, tentang kemiliteran, itu hanya digunakan untuk menceritakan siapa sebetulnya tokoh itu. Apa karakteristik pribadi tokoh itu, keunggulan tokoh itu dibanding dengan tokoh yang lain. Sehingga yang namanya biografi itu selalu cenderung untuk mengagung-agungkan tokoh itu. Menampilkan sisi kebaikan dari tokoh itu, yang membuat tokoh itu dipuji, dikagumi, diagungkan. Jarang biografi itu lalu bicara justru tentang kelemahan, kerapuhan, yang membuat tokoh itu nanti akan semakin disingkirkan. Kalaupun bercerita tentang kegagalan, tentang kerapuhan, tentang kelemahan, selalu pada akhirnya adalah untuk menceritakan kekuatan tokoh itu. Sehingga tekanan ada pada karakternya, bukan pada politik, bukan pada kemiliteran yang dia buat. Nah, biografi ini biasanya berakhir segera sesudah kematian tokoh. Karena kan bicara tentang riwayat hidup, maka kalau tokoh itu mati, ya sejarah hidupnya itu selesai, maka ceritanya juga berakhir. Nah, apa yang membedakan dengan Injil? Memang secara luaran Injil itu mirip dengan biografi. Bentuknya kisah, iya. Bercerita atau berfokus pada tokoh tertentu, iya, berfokus pada Yesus. Bercerita tentang karakter pribadi orang itu. Maka ini juga iya. Berakhir segera sesudah kematian, itu iya. Tetapi yang menjadi khas di dalam Injil adalah bahwa Injil itu justru memberi tekanan yang sangat kuat pada kisah wafat dan kebangkitan Yesus. Injil itu justru menaruh perhatian besar pada yang namanya kisah sengsara. Dan ini sebetulnya praktek yang keluar dari konvensi zamannya, keluar dari kebiasaan pada zaman itu. Karena apa? Karena kalau orang menulis biografi, seperti tadi saya katakan, selalu yang dipentingkan adalah kehebatan, keunggulan, sisi positif yang membuat orang itu ditinggikan, dihormati, diluhurkan. Sementara Injil justru banyak memberi kisah tentang derita Yesus. Bahkan sampai mengisahkan kematian Yesus di kayu salib. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh sejarawan Yunani maupun Romawi. Jadi mereka tidak pernah membuat cerita atau menyusun sebuah cerita tentang orang yang mati di salib. Tabu untuk mereka, tidak boleh diceritakan.
Tetapi justru Injil-Injil kita menaruh perhatian besar pada peristiwa salib dan berusaha untuk memberikan suatu refleksi akan arti kematian Yesus. Ya, maka tekanannya adalah tekanan soteriologi. Apa arti kematian Yesus bagi keselamatan kita? Dan juga ada suatu refleksi yang mendalam tentang siapa Yesus. Maka ini kristologi. Ya. Baik ketika bicara tentang hidup Yesus, karya pelayanan Yesus, mukjizat Yesus, sabda-sabda Yesus, maupun ketika bicara tentang kematian dan kebangkitannya, selalu ada dua unsur ini. Ya, unsur soteriologi. Apa arti kematian Yesus bagi keselamatan kami? Ya, yang kedua adalah pertanyaan tentang siapa sebetulnya Yesus yang mati di salib ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai pertanyaan kristologi. Nah, orang lalu melihat suatu perbedaan antara biografi dan Injil. Kalau biografi sangat menekankan kehebatan, keagungan, keluhuran tokoh itu, Injil justru berpusat pada peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus wafat tidak dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi Yesus wafat dengan kematian di kayu salib. Sesuatu yang dalam tradisi zaman itu pasti adalah tabu, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menjadi skandal. Nah, ini yang lalu membuat kita semakin menyadari bahwa Injil di satu sisi memang menceritakan sejarah hidup Yesus. Tetapi ada poin penting yang membuat kita tidak yakin bahwa Injil itu biografi. Karena biografi berpusat pada keagungan, keluhuran, kehebatan tokoh, sementara Injil justru berpusat pada kesengsaraan, pada salib. Dan dalam zaman itu, di abad 19, lalu ada orang seperti orang yang namanya Martin Keller, ini yang kemudian mempelajari Injil-Injil itu sampai pada suatu kesimpulan bahwa Injil ini adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Saya sudah pernah menjelaskan itu ketika saya menjelaskan tahap-tahap pembentukan Injil. Porsi yang paling besar di dalam Injil kita itu justru adalah tentang kesengsaraan Yesus dan kebangkitannya. Dan kisah inti ini yang kemudian mendapat pengantar yang sangat panjang. Mulai dari pewartaan Yesus sampai pada saat dia ditangkap. Nah, ini perbedaan yang cukup mendasar antara biografi dan Injil. Sehingga kita bisa mengatakan, ya, Injil itu memang punya elemen-elemen biografi. Tetapi Injil itu tidak sepenuhnya biografi. Oke, semoga jelas. Kalau tidak jelas silakan dicatat dulu, lalu sampaikan kepada saya dalam pertemuan yang akan datang. Ini tentang Injil. Yang kedua tentang jenis sastra sejarah. Ya, sudah sejak abad ke-5 sebetulnya sastra sejarah ini ditemukan. Ya, banyak tulisan-tulisan sejarah yang ditulis pada zaman itu oleh Herodotus, oleh Thukydides, dan ini berkaitan dengan kemiliteran atau juga berkaitan dengan tokoh-tokoh politik. Maka serangan kepada bangsa tertentu diceritakan, peperangan itu diceritakan, atau peristiwa-peristiwa politik tertentu di dalam kehidupan Romawi dan Yunani diceritakan. Dan praktis ini sudah menjadi suatu jenis sastra yang sangat populer di abad pertama. Maka kita bisa menemukan tokoh sejarawan Yahudi yang kita kenal dengan nama Josephus itu misalnya, The Antiquities of the Jews. Maka dia bisa menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah di dalam hidup orang-orang Yahudi. Nah, tulisan di dalam Perjanjian Baru yang seutuhnya itu sejarah itu adalah Kisah Para Rasul. Nah, apakah ini memang murni sejarah dalam arti peristiwa yang dirangkai satu demi satu sesuai dengan apa yang terjadi? Ya pasti tidak. Kisah Para Rasul seperti tulisan-tulisan Perjanjian Baru tidak bermaksud untuk melaporkan peristiwa-peristiwa sejarah seperti apa adanya.
tetapi pasti juga sudah peristiwa sejarah yang dibaca, yang direnungkan, yang direfleksikan kembali dalam terang iman akan Yesus yang wafat dan bangkit. Maka meskipun ini sejarah, ya, termasuk sejarah tentang Yesus, tidak boleh dikatakan bahwa ini sejarah yang pure, yang murni sejarah. Tetapi selalu sejarah yang sudah direnungkan, dilihat secara baru di dalam kerangka iman. Ini tentang teks atau jenis sastra sejarah. Kemudian jenis sastra yang ketiga ini adalah surat. Kita akan mempunyai satu kuliah panjang tentang surat-surat Paulus ini ya, maka kita akan mempelajari secara khusus. Dalam bagian ini saya yang akan menunjukkan bahwa yang namanya surat itu juga tulisan yang mempunyai elemen-elemen pembentuknya. Surat ini sudah merupakan jenis literer yang paling umum dijumpai dalam dunia Romawi maupun Yunani. Kebutuhan kemiliteran itu sudah dilakukan juga dengan surat menyurat. Perdagangan, perjanjian itu juga sudah dengan surat menyurat. Komunikasi antar warga itu juga bisa dibuat dengan surat. Sesuatu bentuk komunikasi yang lebih langsung. Dan sebuah surat itu pasti memiliki suatu bagan yang membangun surat itu. Ada elemen-elemen yang harus ada. Misalnya tadi saya katakan, surat itu selalu punya unsur pembuka. Pembuka itu berarti ada alamatnya. Kepada siapa, dari siapa. Atau dari siapa, kepada siapa, dan salam. Seringkali juga diikuti dengan doa, diikuti dengan ucapan syukur. Baru kemudian orang membahas pokok suratnya, intinya. Nah, biasanya surat-surat ini adalah surat-surat argumentatif ya di dalam tradisi Paulus. Karena surat itu dibuat seperti saya katakan minggu lalu untuk menjawab suatu persoalan konkret yang ada dalam jemaat. Nah, setelah persoalan itu dibahas, lalu orang memberikan nasihat-nasihat dan mengakhirinya dengan penutup, biasanya dengan salam penutup. Nah, ini bisa kita cermati nanti ketika kita masuk dalam bagian surat. Kemudian yang keempat adalah khotbah. Ya, ini khotbah ini adalah pemberitaan yang diwartakan secara lisan pada waktu itu dengan banyak kata-kata seruan. Maka surat Ibrani, surat 1 Yohanes itu bisa kita kelompokkan dalam jenis tulisan yang bentuknya adalah khotbah. Nah, ini yang bisa kita lihat, kita temukan juga di dalam Perjanjian Baru kita. Lalu satu jenis sastra yang unik di dalam Perjanjian Baru kita adalah jenis sastra apokaliptik. Meskipun Injil itu juga memuat unsur-unsur apokaliptik, satu-satunya tulisan Perjanjian Baru yang seutuhnya itu apokaliptik, itu hanya kitab Wahyu. Yang diperkirakan ini jenis sastra yang berkembang pesat dalam literatur Yudaisme dan juga dalam literatur Kristen dari abad ketiga sebelum Masehi, Daniel. Dan kalau kita ingat abad ketiga sebelum Masehi, terutama juga masuk abad 2 sebelum Masehi, ini adalah abad-abad yang berat bagi orang Israel. Terutama nanti ketika mereka dikuasai oleh Seleukus, wangsa Seleukus, yang mewajibkan orang-orang Israel untuk meninggalkan tradisi Yahudi dan berpegang pada tradisi Helenis, tradisi Yunani. Dipaksa untuk mengambil alih tradisi Yunani, budaya Yunani, arsitektur Yunani, bahasa Yunani, agama-agama Yunani dipaksakan. Akibatnya apa? Orang yang mau bertahan dalam kesetiaan pada tradisi Israel justru mengalami penindasan, penganiayaan. Nah, situasi penganiayaan yang hebat inilah yang rupanya memunculkan jenis sastra apokaliptik yang penuh dengan simbol. Ya, orang tidak bisa bicara bebas, maka orang menggunakan simbol-simbol. Dalam situasi orang tertindas, teraniaya, ditekan, orang membayangkan akan ada suatu dunia baru yang jauh lebih baik dari dunia yang ada sekarang. Dan ini juga muncul jenis sastra seperti itu di dalam teks kitab Wahyu. Maka kita seringkali mengatakan jenis sastra apokaliptik ini merupakan reaksi terhadap penindasan oleh bangsa-bangsa lain.
Ya, orang Yahudi ditindas oleh orang Yunani, orang Yahudi ditindas oleh orang Romawi, tidak berani melawan mereka secara frontal. Akhirnya hanya berani melawan mereka secara tidak langsung dengan sastra, ya, dengan simbol-simbol. Ya, kita tahu bahwa yang namanya sastra itu bukan hanya tulisan. Karena sastra itu juga mengeluarkan suatu ide, memproduksi suatu ide, gagasan, ideologi. Maka orang bisa menggunakan sastra itu untuk menguatkan semangat, untuk meneguhkan, untuk menegur, ya, untuk mengingatkan. Juga sastra itu bisa digunakan untuk menggelorakan semangat perlawanan. Maka sastra apokaliptik itu merupakan jenis sastra yang muncul di tengah-tengah masyarakat Israel yang sebetulnya sedang mengalami penindasan. Entah penindasan oleh Nebukadnezar, Babilonia, dan itu memunculkan kitab Daniel, entah penindasan yang dialami pada masa Wangsa Seleukus. Ya, pada dinasti Seleukus itu yang memunculkan misalnya kitab Enoch, kemudian nanti dalam perjanjian dalam masa-masa intertestamen itu juga memunculkan kitab-kitab seperti Makabe yang meskipun bukan apokaliptik tapi menceritakan kisah situasi yang memang sedang dihadapi oleh Israel zaman itu. Dan kitab apokaliptik ini ditandai oleh keyakinan akan yang baik, yang jahat, penghakiman, tindakan ilahi. Situasi kita sekarang memang berat. Tetapi siapa yang bertahan di dalam situasi berat inilah yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Dan ini ide yang selalu dibuat oleh para penulis tulisan-tulisan apokaliptik. Bahwa dunia yang ada sekarang ini akan berakhir dan akan diganti dengan dunia yang baru. Nah, tulisan di dalam perjanjian baru yang memiliki jenis sastra apokaliptik adalah kitab Wahyu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita buat sebagai pengantar untuk jenis-jenis sastra dalam perjanjian baru. Dalam pertemuan depan saya akan mengambil contoh-contoh, ya, contoh mukjizat, contoh yang namanya perumpamaan, contoh jenis sastra misalnya perjumpaan di sumur, contoh jenis sastra diatribe, contoh jenis sastra apokaliptik itu nanti akan kita bahas secara khusus dengan membahas contoh-contoh yang konkret. Maka sekarang dalam pertemuan awal ini saya hanya akan memberikan pengantar yang sangat umum pada jenis-jenis sastra, jenis tulisan yang bisa ditemukan dalam perjanjian baru. Baik, selebihnya akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat melanjutkan studi kita. Terima kasih.